Melanjutkan film yang sebelumnya di mana setelah Carter mendapat liburan panjang, akhirnya dia pun liburan ke Hong Kong bersama Lee. Yang mana dari liburan ini dia begitu sangat bahagia karena tidak akan melakukan tugas apapun kecuali bersenang-senang. Namun sialnya kesenangan tersebut tak berkunjung lama karena tak lama kemudian Lee mendapat telepon dari atasannya untuk memberikan tugas kepadanya. Di situ sang atasan meminta kepada Lee untuk menyusut tuntas tentang insiden pengeboman yang terjadi di kedutaan Amerika. Dalam kejadian tersebut juga dikabarkan ada 2 penerjemah Amerika yang tewas di tempat kejadian perkara, dan kejadian itu juga disinyalir dilakukan oleh seorang pria yang bernama Ricky Chan, yang secara kebetulan si Ricky akan mengadakan sebuah perkumpulan bersama anggota triadnya. Kemudian scene pun langsung beralih dengan memperlihatkan seorang wanita yang terlihat memberikan sebuah paket kepada seorang kasir. Namun ketika dia sudah pergi, tiba-tiba di sisi lain, ketika mereka tiba di tempat yang dituju, di situ Carter justru mengira bahwa Lee akan membawanya liburan di tempat tersebut. Namun ternyata tidak, karena maksud kedatangan Lee ke sana adalah untuk mencari seorang pria yang bernama Ricky Chan. Di tempat itu juga si Carter melihat seorang penyanyi yang dikiranya tidak enak didengar di kupingnya. Untuk itu dia pun menggantinya dan dia pun maju bernyanyi membawakan lagu Michael Jackson. Di sisi lain, Lee yang melihat hal itu, dia pun sedikit terkejut untuk kemudian dia pun memanggilnya untuk berhenti. Yang ternyata dia ini sedang melakukan penyamaran sehingga jika dia mengacaukannya maka ditakutkan misi ini akan gagal. Dan di tempat ini jugalah tempat di mana anggota triad paling ditakuti sering berkumpul. Namun dengan polosnya Carter mengatakan kepada mereka semua dan menghina anggota triad. Mendengar hal itu jelas memancing semua orang di sana emosi sehingga datanglah seorang wanita bernama Yuli. Sedangkan si Yuli yang sadar bahwa Lee adalah polisi, dia pun langsung pergi dari sana bersama anak buahnya. Dan ketika mereka sampai di atas gedung, di sana terjadilah sedikit perkelahian yang akhirnya si Yuli berhasil kabur dari sana. Atas kejadian semalam, Carter pun marah kepada Lee karena dia sudah membohonginya. Dan untuk membuatnya senang, dia pun mengajaknya ke sebuah panti pijat. Massage parlor, heaven on earth. Okay. Oh my goodness. I'll take that one right there. She got to come. Calm down, wait a minute. Well, hurry up. Big fight last night with triads. Y'all ever heard of triads? I beat down like 20 of them. Dan di tempat itu juga tak disangka mereka malah bertemu dengan orang yang mereka cari, yakni si Ricky. Yang lagi-lagi Carter melakukan hal ceroboh di mana dia langsung menghampirinya dan membuang laptopnya. Yang ternyata semua orang yang dipijat di sana semua itu merupakan anak buah dari si Ricky. Sehingga jelas ketika Carter melakukan kesalahan, semua anak buahnya pun langsung turun sehingga terjadi aksi buku hantam di tempat itu juga. Why didn't you tell me this man rolls like? I would like to pay you for that laptop. Sorry, man.
Sementara itu, atasan Lee terlihat dihampiri oleh tim FBI yang memintanya untuk menyerahkan kasus ini kepada FBI. Namun sang komandan dengan tegas menolak karena ini adalah wilayah Hong Kong, maka dia akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Akan tetapi dia juga memberikan keleluasaan kepada FBI untuk menyelidiki kasus ini di bawah pengawasannya. I ain't never been humiliated and embarrassed like that. And Paul is looking for crime lords. It's my job. It's your job. Kemudian dia pun menjelaskan kepada Lee bahwa insiden tersebut ternyata sudah direncanakan lantaran ada agen dari Amerika yang ingin mengungkap kejahatan dari Triad. Di mana Triad yang tak menerima dengan hal itu, akhirnya dia mengutus seseorang untuk membunuh agen tersebut. That's why we're leaving them out there as bait. Men who were killed yesterday were not American. Di sisi lain, si wanita tadi kini kembali datang dan melakukan pengeboman sehingga membuat beberapa orang meninggal. Dan Lee yang berhasil selamat dari insiden tersebut, dia pun menganggap bahwa Carter sudah meninggal atas kejadian ini, yang padahal dia sendiri sedang membeli ayam di pedagang kaki lima. Okay. Don't kill chicken. Dan ketika dia akan kembali ke kantor polisi, di sana Carter tak sengaja bertemu dengan si Ricky yang akan pergi. Melihat hal itu, dia pun langsung mengejarnya dengan menggunakan mobil taksi. All he wanted was some mushu. Sementara itu, Lee yang merasa sedih atas kehilangan sahabatnya, tak lama dia mendapat kabar dari atasannya. Dia mengatakan bahwa si Ricky malam ini akan mengadakan sebuah pesta di kapal miliknya, dan dia juga meminta kepada Lee untuk menyelidikinya sendirian tanpa menunggu kedatangan tim FBI. And don't eat my chicken, okay? Okay. Di lain sisi, ketika Carter tiba di kapal, di sana dia melihat seorang wanita cantik bernama Isabella. Well, I'm sorry. I thought you rode in the best of... I see me and you downstairs. Your friend. Somebody who got on the run yet? Sementara itu, Lee yang sudah sampai di sana juga, dia langsung menghabisi anak buah si Ricky satu persatu. Di tempat lain, si Ricky sedang memarahi Yuli karena dia telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Kemudian dia pun mengatakan kepada Lee bahwa insiden pengeboman yang terjadi bukanlah dia pelakunya. Dia juga menjelaskan bahwa semua insiden itu mungkin saja dilakukan oleh pesaingnya yang tidak suka dengan Triad. Namun di tengah perbincangan mereka, si Yuli justru menembak si Ricky hingga tersungkur. Tell me why they killed the customs agents. I did not blow up the American embassy. Oh, they were still alive. I would turn to him for. The ass kicking. You okay? Dan atas kekacauan ini, lagi-lagi dia harus diberhentikan dari misi ini, sedangkan Carter harus dipulangkan ke Amerika. You're going back to LA right now. Hey, that's fine with me, man. You don't understand. Oh, I understand. Ketika mereka akan pergi, dia pun mengatakan bahwa dia berencana untuk balas dendam kepada Ricky Tan. Yang ternyata si Ricky ini merupakan sahabat dari ayahnya Lee saat mereka bertugas di kepolisian, di mana si ayah dijebak dalam kasus kejahatan Triad yang dipimpin oleh si Ricky sendiri. Mendengar hal itu, dia pun memiliki rencana lain dan mengajak Lee untuk pergi ke Amerika. 5 years ago, my father was working a big. So you getting on a plane with me or not? What? Di dalam pesawat, Carter mengatakan bahwa dia mencurigai Steve yang kita lihat bersama Isabella. Dia beralasan jika orang sekaya Steve tidak mungkin datang ke Hong Kong tanpa alasan yang pasti. People start shooting, white people ain't that cool. They either running around everywhere. I've seen Chinamen. Mr. Carter? Excuse me? Singkat cerita, setelah mereka sampai di hotel, dia pun langsung memperhatikan Steve bersama Isabella. He'll be back. How do you know? I know. Lee, sooner or later, something's gonna happen. Lord have mercy. Yeah. I love Snoopy. Wait a minute, I love... Namun tak lama, Isabel dihampiri oleh si wanita tadi yang memberikan paket kepadanya. Melihat hal itu jelas membuat mereka panik lantaran si wanita itu adalah pelaku dari pengeboman kemarin. Namun saat mereka sudah mengambilnya, betapa malunya mereka karena isi dari paket itu bukanlah bom melainkan sejumlah uang. Get a good look at that. We can help you.
Dan di tempat ini jugalah kita akan mendapatkan sebuah fakta bahwa Isabella merupakan agen khusus Amerika yang sedang menyelidiki aktivitas Riyadh, di mana ia mengatakan bahwa Riyadh sedang mencetak uang palsu dengan menggunakan cetakan berteknologi tinggi, yang mana Steve dan Ricky lah yang bekerja sama dalam bisnis ini, dan Ricky juga mendapat alat tersebut sudah 5 tahun. Press on the black market. 5 years ago. Rain, they think I'm a crooked customs agent. Mendengar perkataan itu, Lee pun meyakini bahwa pembunuh ayahnya adalah si Ricky, sehingga dia berprasangka bahwa alasan si Yuli membunuh si Ricky karena dia ingin mengambil alat tersebut dari si Ricky. You know, Carter, I believe you're asking the wrong question. Great. And Selain itu, dia juga mengatakan jika uang palsu yang mereka buat bisa diketahui tatkala uang itu dibakar. Dan setelah dia menjelaskan semuanya, akhirnya Isabella pun mengajak mereka bekerja sama untuk menghentikan semua kejahatan ini. US Treasury Intaglio Printing Press. Now, it's the only optical transfer ink from India. Maybe that's where you can help us, guys. From this moment on, you're officially working for the United States. Lee and Carter are officially out of the Secret Service's way. This is my informer's place. I got pretty good. Oh, I know I don't think I see what I'm seeing, what I'm thinking. Singkat cerita, misi mereka pun dimulai dengan mendatangi seorang informan yang merupakan bandar judi. Si bandar juga sempat curiga kepada seorang pria yang pernah kalah dalam taruhan judinya. Hey, wait, 7-Eleven, ya, Tiger. Look, one of my regulars came in here a few days. Let me see him. Hold it, what are you doing? Setelah mengecek uangnya, mereka pun langsung mendatangi orang tersebut di tempat dia bekerja. Sedangkan Zhang yang panik, dia pun langsung kabur dari sana dan meminta pertolongan kepada bosnya. Dan Isabel yang tak ingin rencananya terbongkar, dia pun terpaksa membuat mereka pingsan agar si Yuli tidak menyadari penyamarannya. Ketika dia sadar, kini mereka berdua terikat di dalam truk dengan banyak patung. Dan patung tersebut ternyata berisi sejumlah uang yang cukup banyak. Setelah mobil itu berhenti, mereka pun memanfaatkan waktu tersebut untuk bisa kabur dari sana. Singkat cerita, kini ternyata mereka sampai di Las Vegas, tepat di depan kasino yang bernama Red Dragon. Yang mana hal itu langsung mengingatkan Carter pada nama kapal yang dimiliki oleh si Ricky. What? We can't go in there like this. Why? We got to look fly. It was the cowboy hat, and now it's the pith helmet. Man, we police officers working a very dangerous case. I like that. Go get the clothes. Okay, I'll pull some items. Dan saat dia masuk, di situ Steve sedang melakukan sambutan pada kasino barunya. Hoping to make him stronger. The dragon. Everybody is a winner. Di tempat itu juga Isabella membawa Lee dan memintanya untuk mengikuti anak buah Steve yang sedang membawa barang. You understand? Kemudian dia pun meminta kepada Carter untuk membuat sebuah rencana agar dia bisa mengalihkan perhatian mereka. Security all over the place. If you're gonna do this, you're gonna need a distraction, all right? Aware that there's a $50,000 buy-in this evening? If that's the case, $1,000 a roll, is that it? I think you should calm down. I think you should. There ain't no black people performing in this hotel. We ain't good enough for you people? Dan saat dia tiba di ruangan tersebut, sialnya Lee tertangkap kamera sehingga membuat sedikit keributan di sana. Ketika dia tertangkap, si Yuli langsung memasukkan sebuah bom ke mulutnya. Kemudian dia membawanya ke sebuah ruangan yang ternyata Ricky masih hidup dan kini berada tepat di depan matanya. Di mana waktu itu dia sengaja ditembak oleh si Yuli agar menghindari kejaran dari tim FBI. Look at this old fool. The trouble with partners is... Dan saat Ricky pergi, di situ Isabella langsung melakukan perlawanan sehingga di sana terjadi aksi buku hantam di antara mereka. Appreciate this, fellas. Never could be. What are you talking about? A very beautiful man with a perfect... You woman! We could have had something special.
Di sisi lain, Ricky melihat Steve yang mengambil uang tersebut di tempat miliknya, sehingga tanpa membuang waktu, dia langsung membunuhnya di saat itu juga. I really did try to help him, you know. Don't make the same mistake your father did. What happened to Rain? Would you like me to tell you how? Oh, hell no. He done went too far now. Singkat cerita, setelah semua yang terjadi, akhirnya mereka pun berencana untuk pergi liburan ke kota New York. She's going to New York. Carter. Kelly. What is this? New York City? First class. The Plaza Hotel? Maybe a little.